Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak teman-teman sama-sama kita membahas soal tentang menghitung titik berat pada momen inersia. Semoga bermanfaat. Jadi, pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal tentang titik berat pada momen inersia. Di sini tertera bahwa kita harus mencari momen inersia pada sumbu X. Nah, pada menghitung momen inersia, menghitung titik berat benda pada momen inersia sumbu X. Jadi, di awal langkah yang pertama, kita harus mengetahui luas dari 3 bangun ruang ini. Untuk menghitung luasnya, maka cara yang bakal kita gunakan adalah yang pertama, menghitung luas atau diberi simbol sebagai A. Nah, di sini terlihat pada gambar 1 merupakan bangun ruang persegi panjang. Maka rumus yang akan kita gunakan adalah panjang kali lebar sama dengan, pada gambar 1 ini terlihat bahwa persegi panjang ini memiliki panjang dengan ukuran 8 cm dikali dan memiliki lebar 4 tambah 6 10 cm. 8 dikali 10 80. Pada kasus kedua, pada gambar kedua terlihat di sini merupakan gambar segitiga yang memiliki luas 1/2 alas kali tinggi. 1/2. Pada gambar ini diketahui alas dari segitiga tersebut adalah 3 cm dikali tingginya 8 cm. Maka 1/2 dikali dengan 3 kali 8 24. Nah, 1 dikali 24 sama dengan 24 per 2 sama dengan 12. Nah, pada gambar ketiga ini merupakan gambar persegi panjang. Maka rumusnya P kali L sama dengan memiliki panjang 4 cm dan lebar 6 cm. 4 kali 6 sama dengan 24. Nah, ini merupakan langkah pertama dalam mengerjakan soal titik berat pada momen inersia. Nah, setelah kita mengetahui besar luasan dari ketiga bangun ruang di atas, maka kita harus menghitung sigma A dengan menambahkan hasil dari luas 3 bangun ruang di atas. Bangun ruang pertama tambah bangun ruang kedua ditambah bangun ruang ketiga sama dengan 80 ditambah 12 ditambah 24 sama dengan 80 ditambah 12 sama dengan 92 tambah 24 sama dengan 4 tambah 2 6, 2 tambah 9 11, 116. Nah, pada langkah kedua kita menghitung momen inersia pada sumbu X. Menghitung momen
inersia pada sumbu X. Jadi langkah kedua dalam mencari titik berat ini adalah menghitung momen inersia pada sumbu X. Nah, pada gambar pertama, nah di sini terdapat lebar 10 ditambah 1/2 dikali dengan panjang persegi panjang ini 8. Nah, hasilnya 14. Nah, pada gambar kedua merupakan gambar segitiga. Jadi dengan alas 3 ditambah 2/3 dikali 8. Nah, di sini pasti teman-teman bakal bertanya, kenapa 1/2 pada persegi panjang dan kenapa 2/3 pada segitiga? Jelas di situ terdapat perbedaan dari 1/2 digunakan untuk persegi panjang dan 2/3 digunakan pada segitiga. Nah, ini hasilnya 2. Nah, pada gambar ketiga memiliki lebar sebesar 6 tambah, nah karena ini persegi panjang maka kita menggunakan 1/2 dikali dengan 4 tingginya, hasilnya 8. Pada langkah ketiga kita menghitung langkah ketiga ya. Menghitung nilai luas dikali X. Nah, seperti yang sudah kita ketahui, seperti yang sudah kita hitung di atas, bahwa menghitung nilai A kali X. Nah, pada gambar pertama diketahui A 80 dikali X 14 sama dengan 1120. Nah, pada gambar kedua diketahui 12 dikali 2 sama dengan 24. Pada gambar ketiga 24 dikali 8 sama dengan 192. Nah, pada menghitung nilai AX ini kita juga harus menjumlahkan dengan sigma AX sama dengan seperti pada menghitung luasan tadi, gambar 1 ditambah gambar 2 ditambah gambar 3. Nah, gambar 1 1120 ditambah 24 ditambah 192. Hasilnya 1336. Pada langkah kelima kita menghitung I0. Nah, I0 ini pada kasus persegi panjang digunakan gambar pertama 1/12 dikali dengan lebar persegi panjang dikali dengan
panjang persegi panjang dan dikuadratkan 8 kuadrat. Hasilnya 53,33. Nah, pada gambar kedua, dikarenakan gambar segitiga, maka digunakan 1/36 dikali alas 3 dikali dengan tingginya 8 kuadrat. Hasilnya 5,33. Pada gambar ketiga, seperti kasus yang sama dengan gambar 1, karena sama-sama persegi panjang, maka 1/12 dikali 6 kali 4 kuadrat. Hasilnya 8. Maaf sedikit kesalahan, ini pada langkah keempat. Nah, menghitung I0 langkah keempat. Dan pada langkah selanjutnya, pada langkah kelima, di sini kita bakal menghitung nilai D. Menghitung nilai D dengan X aksen dikurang X. Nah, X aksen ini dapat dari sigma X aksen sama dengan sigma AX dibagi dengan sigma A. Nah, sigma AX sama dengan 1336 dibagi sigma A sama dengan 116 sama dengan 9,7. Nah, setelah kita mengetahui sigma X, baru kita dapat mencari sigma X kurang X sebagai nilai D. Nah, pada gambar pertama, sigma X 9,7 dikurang X pada gambar pertama diketahui 14 sama dengan, seharusnya kan min 4,20, tapi di sini tidak menggunakan min. Dan pada gambar kedua 9,7 dikurang 2, maka hasilnya 7,7. Nah, pada gambar ketiga 9,7 dikurang 8, maka hasilnya 1,7. Pada langkah ke-6, menghitung AD kuadrat. Nah, gambar pertama, luasnya sebesar 80, D-nya 4,20 kuadrat sama dengan 1411,2. Nah, pada gambar kedua memiliki luas 12. Nah, dengan D, nilai D-nya 7,7 kuadrat, maka hasilnya 711,48. Pada gambar ketiga 24 dikali 1,7 pangkat 2, maka hasilnya 69,36. Nah, jadi pada langkah terakhir
langkah terakhir, langkah ketujuh, menghitung nilai IX. Nah, gambar pertama, nilai IX ini merupakan nilai I0 dikali dengan AD kuadrat. Nah, gambar 1, I0 nya diketahui, I0 nya 53,33 dikali dengan 1411,2 sama dengan hasilnya 75.259,29. Pada gambar kedua, I0 nya 5,33 dikali dengan 711,48 sama dengan 3.792,18. Nah, pada gambar ketiga, 8 dikali 69,36, maka hasilnya 554,88. Nah, agar mempermudah kita dalam melihat tabelnya, maka kita buat sebuah tabel. Pembahasan kita pada malam ini, lebih dan kurang saya mohon maaf karena kita masih sama-sama pelajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.